Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Lisa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk membuat aset atau jenis aset untuk kendaraan atau vehicle di modul counting Odoo versi 16. Jadi sebelum itu aku akan menjelaskan dulu mengenai overview atau gambaran mengenai apa sih aset itu di dalam accounting atau akuntansi gitu ya. Jadi kalau menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2011, aset itu adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh orang pribadi atau kelompok yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai yang akan bermanfaat bagi semua orang atau perusahaan. Nah, aset ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, kalau untuk aset lancar ini asetnya bersifat liquid gitu ya. Jadi gampang untuk dijual atau dikonversi menjadi uang tunai. Jadi untuk aset lancar ini perputarannya itu pendek dan siklus keuntungannya itu juga pendek. Kalau aset tidak lancar itu merupakan aset yang manfaatnya lebih dari setahun dan tentu lebih lama dibandingkan aset lancar. Jadi kalau misalkan aset lancar itu contohnya misalnya kayak uang gitu. Kemudian kalau ada juga yang namanya aset tetap ya. Jadi ini adalah jenis dari aset tidak lancar gitu, itu aset tetap. Nah, kalau aset tetap ini adalah aset yang dapat dilihat dalam bentuk atau bentuk fisiknya. Jadi kalau untuk aset tetap ini digunakan oleh perusahaan baik itu manufaktur atau barang atau jasa. Jadi kalau misalnya perusahaan mau menjual aset tetap itu jika jangka waktu atau umur asetnya sudah habis, maka nanti akan ada yang namanya penyusutan gitu ya maksudnya. Jadi aset-aset tetap ini memiliki waktu atau masa aktif atau masa penyusutan, dan jika nanti misalnya penyusutannya sudah habis, otomatis nilai barang tersebut sudah tidak ada gitu dalam pencatatan akuntansinya, meskipun barang tersebut masih bisa dipakai. Contohnya adalah tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Nah, untuk di video kali ini kita akan mempraktekkan mengenai bagaimana caranya untuk membuat jenis kategori aset untuk kendaraan atau vehicle, kemudian mengatur untuk penyusutannya di dalam modul akuntansi atau accounting. Nah, kita langsung aja menuju ke Odoo-nya. Kita masuk ke Odoo. Nah, ini udah muncul, kemudian kita langsung aja kita ke modul accounting dulu. Nah, kalau udah masuk ke modul accounting, kita ke configuration, kemudian kita klik yang asset types ini yang paling bawah. Kemudian kita buat ya untuk asset types yang baru. Ini kita klik ya. Jadi ini asset type-nya adalah vehicle atau kendaraan. Nah, kemudian untuk asset accounts-nya kita akan pilih yang vehicle juga. Ini yang vehicle. Kemudian untuk yang depreciation entries-nya itu kita bikin aja baru, yaitu 1,26. Ini kita create and edit. Kita bikin aja vehicle. Salah ding ini. Harusnya kita akunnya mulai dari 6. Mulai dari 5. Untuk membuat beban. Kita klik create and edit. Ini kita pilihnya itu jadi expenses ya, teman-teman. Jadi kayaknya kita dari 6 deh, 66. Terus nama account name-nya itu ini kita hapus aja default taxes-nya. Account name-nya itu jadi vehicle depreciation expense gitu ya. Expense, kita save and close.
Ini kita ganti jadi satu aja. Unik per company. Kalau kayak gitu kita coba-coba aja untuk bikin akun lagi. Nah ini kalau udah seperti ini, kemudian kita tulis misalnya price-nya itu 350 juta. Atau 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian number of entries-nya aku pilih misalnya 10 per 10 gitu ya. Misalnya number of entries 10, one entry every 10 months. Nah, ini kalau misalnya sudah seperti ini, kita save aja. Oh, ini jurnalnya. Jurnalnya kita pakai yang miscellaneous operation ya. Kemudian kita klik save. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, berarti asset types kita sudah tersimpan. Nah, setelah itu kita mau coba untuk membeli barangnya, karena kan aset type kita udah bikin, kemudian kita barangnya belum ada, jadi kita harus beli dulu gitu. Nah, kita ke modul purchase, kemudian kita coba bikin request for quotation. Nah, ini vendornya kita isi jadi Maju Jaya Dealer. Kemudian kita tambahkan untuk productsnya itu misalnya kan kendaraannya, coba kita tulisnya misalnya Mitsubishi Xpander gitu misalnya. Kita create, kemudian oke, ini sebentar, kita create ya, create Mitsubishi Xpander, kuantitinya 1, unit price nya 350 juta. Nah, ini ya, kita tunggu. Nah, ini udah sama Texasnya juga. Kemudian kalau kita sudah seperti ini, kita langsung aja save dulu. Nah, kalau seperti ini berarti udah. Terus kemudian kita klik confirm order. Nah, nanti statusnya itu bakal berubah dari RFQ jadi purchase order. Nah, kayak gini ya. Jadi purchase order. Coba kita lihat dulu tadi apakah RFQ kita sudah ini ya, yang ini 38500. Kita masuk lagi ke PO yang tadi kita sudah bikin. Udah, kemudian kita bisa create bill di sini. Tapi untuk afdolnya gitu ya, kita coba masuk ke dalam modul accounting. Jadi kita bayarnya itu lewat modul accounting. Jadi kita ke modul accountingnya dulu, kemudian kita klik yang vendor, kemudian kita klik bills. Nah, ini tuh sebentar, kita masuk dulu deh, kita masuk ke yang tadi, kemudian kita receive products dulu ya, baru kita bikin billnya. Yang ini kemudian kita receive products dulu, kita receive products. Nah, ini dannya kita langsung validate aja. Nah, ini kita apply aja, jadi otomatis untuk yang demandnya, untuk yang dan nanti akan mengikuti yang demand, jadi satu juga. Nah, ini ya udah jadi. Kita keluar dulu nih, keluar dulu, terus kita masuk lagi ke yang PO 16 ini.
nanti otomatis akan ada tulisan create bill di sini kan. Nah, kita balik lagi nih kayak tadi ke modul accounting, kemudian kita cek vendor bill-nya, vendor, kemudian kita klik yang bills. Oke, di sini belum muncul juga, jadi kayaknya kita bikin dulu deh tadi yang di modul purchase-nya. Sini kemudian kita bikin create bill. Nah, ini ya, jadi ini vendor bill-nya otomatis sudah terbuat. Nah, jadi pas di proses ini nih, tadi sebenarnya kita baru ke modul accounting-nya, supaya set kategorinya nanti kita bisa bikin juga. Kita ke sini modul accounting, kemudian kita pilih yang bills. Nah, ini baru muncul ya, jadi mau jadi dealer. Karena tadi belum kita confirm, jadinya dia number bills-nya belum muncul. Jadi kita bayar di sini, kita klik dulu yang tadi PO yang sudah kita validasi, kemudian kita klik yang aset kategori di sini. Kita pilih vehicle yang tadi sudah kita bikin. Ini. Nah, kalau misalnya kayak gini udah sesuai semua, account-nya aku ganti ke yang tadi kita udah bikin ya, vehicle depreciation expense yang ini 6612. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian langsung aja kita save. Nah, kalau udah kita save, kemudian kita klik nanti yang confirm ya, di sini confirm. The bill or refund date is required to validate this document. Oh, bill date jadi kita isi juga. Saya tanggal 25 juga. Nah, udah kita klik confirm. Apakah sudah bisa? Nah, oke. Jadi ini bills-nya udah kita bikin, udah kita validasi juga. Langkah selanjutnya untuk kita membayarnya, kita klik yang register payment. Nah, ini udah seperti ini aja sih. Jadi kita bayarnya lewat bank, payment metodenya manual. Mulai spin bank account-nya juga ya udah kayak gini aja, kita create payment. Oke, jadi kalau udah seperti ini berarti vendor bills yang tadi dari PO kita beli kendaraan sudah terbayar ya. Jadi langkah selanjutnya coba kita lihat yang untuk depreciation-nya atau penyusutannya. Kita klik coba yang accounting, kemudian kita klik yang assets. Nah, oke, berarti yang tadi PO yang tadi sudah kita bikin, Mitsubishi Expander udah masuk juga ya di sini. Kita klik habis itu asset name-nya.
Jadi supaya running seperti yang Toyota Agya di sini, kita tuh harus klik confirm dulu ya. Nah, di sini udah muncul juga, kita klik confirm dulu supaya running depreciation-nya. Oke. Ini udah running ya berarti. Nah, di sini tuh bisa kita lihat ya kalau misalnya untuk Mitsubishi Xpander ini bakal penyusutannya itu sekitar berapa bulan nih? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ya entry-nya. Jadi sesuai yang tadi kita udah setting untuk penyusutannya itu udah 10 gitu. Jadi asumsinya nanti pada tahun 2030 itu nilai dari kendaraan ini sudah habis gitu. Nah, untuk kita tuh bisa nih modify depreciation di sini tuh, kita bisa modifikasi untuk depreciationnya mau berapa, misalnya number of depreciationnya 12, payout length-nya juga 12, itu kita bisa melihatnya di sini. Nah, kalau untuk kita cara bikin jurnalnya dari sini itu gampang, kita klik yang link di sini. Nah, untuk depreciation entry-nya juga samain aja 004 ya ini. Nah, udah kayak gini aja. Terus kemudian kita klik save. Ini udah ke checklist, nanti kemudian kita coba save. Nanti di sini yang ada ikon pensil ini akan berubah jadi satu item nih, seperti ini ya. Sudah terlihat. Jadi kita bisa melihat journal entries-nya dari Mitsubishi Xpander ini. Kita bisa lihat di accounting, kita bisa lihat di journal entries. Coba lihat. Nah, nanti tuh di situ bakal ada tuh yang tadi sudah kita bayarkan untuk vendor bills maju jaya dealer. Ini ya yang paling atas, berarti jurnal kita dari pembelian tadi sudah masuk ke dalam jurnal akuntansi. Nah, tadi tuh yang aset di sini, kemudian coba kita lihat lagi yang Mitsubishi Xpander. Nah, itu statusnya sudah berubah ya jadi running. Sudah seperti ini. Kalau untuk melihat periode depresiasinya gitu. Kita juga bisa sell or dispose. Sebenarnya banyak banget fitur-fitur berguna tuh di Odoo ini, dari entry-entry untuk kendaraan perusahaan gitu, jadi lebih mudah untuk terlihat depresiasinya gitu daripada dengan cara manual. Mungkin sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.